Oke, alat-alat optik. Alat-alat optik itu apa? Alat-alat untuk melihat sesuatu, baik benda-benda yang sangat jauh, misalnya teropong bintang itu bendanya jauh banget ya, bintang namanya juga. Ataupun teropong Medan itu bendanya jauh ya, jadi bendanya berada di posisi beberapa ratus meter misalnya, atau beberapa puluh meter, kita bisa lihat benda yang jauh, maupun benda yang sangat kecil, misalnya kuman, bakteri ya. Bagaimana kita melihatnya pakai mikroskop. Nah, bagaimana teknik ataupun cara orang belajar mengenai alat-alat optik ini diinisiasi atau diilhami waktu mereka belajar mengenai mata manusia. Jadi mata manusia itu ternyata menjadi satu, apa ya Bapak bilang, menjadi satu ide orang untuk membuat alat-alat optik yang lain. Oke, kita mulai dari yang pertama, itu adalah mata. Jadi mata manusia ciptaan Tuhan ini mengilhami manusia untuk menciptakan banyak alat-alat yang lain. Ya, itu sebabnya kita akan mempelajari selalu mata sebagai subtopik yang pertama dalam pelajaran alat-alat optik. Ya, jadi mata sebagai indera penglihatan itu mempunyai beberapa komponen atau bagian-bagian. Di sini ada iris, ada pupil, ada bulu mata, ada sklera dan sebagainya. Ya, ada lapisan yang paling luar, ini disebut dengan kornea. Nah, coba Bapak mau tandai ya. Ini Bapak pakai warna apa ini ya? Warna ungu ya. Kornea yang sebelah depan ini, inilah yang disumbangkan orang untuk donor mata. Jadi dahulu waktu Bapak seumur kamu, Bapak nggak mengerti ada yang namanya donor mata. Jadi orang yang meninggal tuh mendonorkan matanya supaya orang buta itu bisa melihat. Bapak pikir seluruh bola matanya akan disumbangkan. Ternyata nggak seluruh bola matanya, hanya korneanya saja yang dipakai. Kornea itu apa? Itu adalah semacam lapisan pelindung mata. Ini lapisannya agak keras ya, itu lapisan pelindung mata. Jadi supaya lensa mata dan bola mata terlindung ada lapisan yang kornea ini. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Oh, di sini ada bagian-bagian mata, kamu bisa baca sendiri ya nanti. Ini ada lensa matanya, ya, ada lensa matanya, ada kornea. Terus yang penting-penting ya, ini adalah retina. Nah, mengenai retina di sini, karena Bapak agak susah mengeditnya, retina yang benar itu adalah di sekitar belakang bola mata sini, anak-anak ya. Jadi retina itu apa sih Pak? Ini ya yang disebut dengan retina. Retina itu adalah layar pada mata. Coba kamu bayangkan bahwa kamu nonton di bioskop ya. Masih ingat bioskop? Udah setahun setengah ke bioskop misalnya. Nah, kalau di bioskop itu kamu nggak akan bisa menonton film di bioskop kalau nggak ada layar. Nggak ada Pak layarnya di bioskop ya, itu ada tembok. Temboknya itu berfungsi sebagai layar, betul nggak? Nah, kalau kamu tidak ada temboknya di sana nggak bisa ngelihat apa-apa. Demikian juga bola mata. Bola mata itu mempunyai retina sebagai layar. Posisinya agak di belakang sebelah sini. Jadi di posisi yang Bapak arsir inilah, itu adalah posisi dari retina ya. Jadi semua bayangan dari luar ya, dari luar mata masuk dan kemudian dibiaskan sampai di retina. Di retina inilah nanti kita akan membaca bayangan yang terlihat oleh bola mata. Oke. Kita lanjutkan, ini ada berbagai macam ya, ada otot mata, ada iris, pupil dan sebagainya. Kamu nanti bisa baca sendiri ya. Kornea itu bagian berupa lengkungan dilapisi selaput membran yang kuat dan tembus cahaya. Ada lensa kristalin, ada iris, ada pupil ya, ada retina ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah retina.
bagian-bagian dari retina, ya dari mata. Ada sklera, kloroid, kornea, retina tuh ya. Ini yang benarnya retina itu di bagian belakang. Nah, ini hanya sekedar teori-teori saja, tapi kamu harus baca. Kita nggak tahu apa yang akan dikeluarkan di PAS nanti ya. Minimal kamu tahu beberapa benda-benda atau bagian-bagian dari mata. Oke. Berikutnya ini yang kita bisa pelajari bahwa kalau misalnya di sini ada orang ya yang terlihat oleh mata, maka bayangan orang tersebut akan sampai kepada mata, cahayanya ya. Lalu akan dibiaskan oleh lensa mata. Di sini ada lensa matanya. Sehingga kemudian kita mendapatkan bayangannya. Ini bayangannya. Ternyata bayangan di retina adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Jadi bayangan nyata. Apa artinya bayangan nyata? Butuh layar. Ya, jadi di sini retina itulah yang berfungsi sebagai layar. Terbalik dan diperkecil. Oh, Pak, kok terbalik, Pak? Iya. Bayangannya terbalik, tetapi oleh otak kita, bayangan yang terbalik itu kemudian diolah sehingga kita melihatnya menjadi bayangan tegak ya di dalam otak kita. Oke, bisa diikuti ya. Lanjut. Daya akomodasi mata. Oke. Nah, mata manusia itu mempunyai kemampuan untuk melihat ya. Ada daya akomodasi mata itu adalah perubahan kecembungan lensa mata karena dia melihat jauh dan dekat. Oke. Jadi kita lihat ada dua bola mata di sini ya. Pertama adalah waktu mata melihat benda dekat. Waktu mata melihat benda dekat, maka lensa mata itu lebih cenderung lebih cembung. Dan otot-otot di mata sini itu berusaha lebih kuat. Kenapa ya? Karena melihat dekat. Sebaliknya kalau mata melihat benda-benda yang jauh, maka sinar-sinar yang masuk ke dalam mata itu adalah sinar-sinar sejajar. Sampai dengan kelas 12, Bapak melihat sampai kelas 12 SMA maksudnya. Kalau kamu masuk IPA, maka sinar-sinar yang sejajar ini menyatakan sinar yang datang dari benda yang jauh. Kenapa sejajar, Pak? Ya karena dari jauh dia tidak terfokus seperti ini gitu ya, tapi sinar-sinar yang masuk sejajar. Nah, waktu kita melihat benda yang jauh, maka lensa mata itu jadi lebih pipih. Otot-otot di mata itu cenderung rileks dan kita tuh tahan lebih lama. Oke? Nah, itu sebabnya dikatakan di sini pada saat kita melihat benda dekat, otot-otot lensa itu menegang atau lebih kuat bekerja. Sementara waktu melihat jauh, otot-otot lensa mata itu mengendur atau kita lebih rileks ya. Itu sebabnya kalau misalnya kamu sesudah melihat benda dekat, misalnya di komputer habis baca, kamu didorong untuk melihat ke arah jauh. Tujuannya apa? Untuk merilekskan mata. Kalau Bapak kayak gini, bahkan dinasihati sama dari tukang kacamatanya, ya Pak, matanya merem aja Pak. Tujuannya apa? Supaya matanya rileks, istirahat sedikit. Karena berjam-jam kita ngelihat komputer terus, melihat benda dekat terus. Itu sebabnya kalau kalian melihat gadget terlalu lama, ya, itu cukup berbahaya karena bisa merusak ya. Kenapa bisa begitu Pak? Mata dipaksa untuk melihat benda dalam jarak yang dekat. Sehingga otot-otot lensa mata menegang lebih lama. Dan lama-lama ya kendor ya otot-ototnya kalau kecapean. Kira-kira begitu. Itu sebabnya orang mengalami apa yang namanya cacat mata ya. Nah, kita masuk ke jangkauan penglihatan mata normal dulu ya. Mata normal itu ternyata punya istilah yang lain, itu adalah emetrop atau emetropi. Nah, buat orang normal ternyata ada range penglihatan dia. Di sini ada titik, ada istilah-istilah yang namanya PP dan PR. PP itu apa sih Pak? PP itu kita lihat, PP itu adalah punctum proximum, titik dekat mata. Apa artinya? Titik dekat mata itu menyatakan titik yang paling
yang paling dekat yang bisa dilihat oleh mata, gitu kira-kira. Maksudnya yang paling dekat yang bisa dilihat oleh mata tuh kayak gimana, Pak? Maksudnya adalah kalau orang normal melihat paling dekat yang paling dia bisa baca dengan normal rata-rata 25 cm. Apa maksudnya rata-rata 25 cm ini? Jadi kalau misalnya kalian yang bermata normal atau kamu yang sedang pakai kacamata juga disuruh membaca pada jarak 5 cm, misalnya ekstrim ya, 5 cm jaraknya. Ada satu buku ditaruh dalam jarak 5 cm. Ada benda apa aja ditaruh dalam jarak 5 cm, 10 cm, atau kurang dari 25 cm ini. Maka kita nggak bisa membacanya dengan baik. Taruh buku kamu dalam jarak 5 cm, 10 cm, 15 cm, maka kamu akan kesulitan membacanya. Itu untuk mata normal. Nah, tetapi buat melihat jauh, dia mempunyai PR. PR itu apa? Punctum remotum. Nah, di sini ada istilah-istilahnya ya. Udah ada PP, ada PR, punctum remotum. Punctum remotum itu apa? Titik jauh, ya. Jadi punctum proximum itu titik dekat, punctum remotum itu titik jauh. Untuk membedakannya antara PP dan PR, ingat kata remote di sini ya, remote. Kan remote control. Kalau misalnya kamu ganti channel TV kan pakai remote kan ya. Jadi itu memindahkan channel dalam jarak jauh. Jadi PR itu adalah titik jauh. Nah, pada orang normal, dia bisa melihat yang paling jauh itu adalah tak terhingga. PR-nya itu tak terhingga. Apa maksudnya tak terhingga, Pak? Jadinya dalam jarak 10 km orang normal tuh bisa ngelihat. Bukan. Maksudnya waktu dia ngelihat jauh, benda yang dia lihat itu tidak akan burem. Itu maksudnya. Sementara nanti buat orang yang cacat mata, nggak usah sampai jauh tak terhingga. Dalam jarak 4 meter, 5 meter pun bisa burem gambar yang dia lihatnya. Sementara orang normal ngelihat jauh itu dia nggak burem, jelas. Hanya kalau terlalu kecil tetap aja dia nggak bisa membedakan gitu maksudnya. Tapi nggak burem. Itu maksudnya PR di sini tak terhingga ya. Tak terhingga itu ya minimal misalnya 5 meter, 10 meter dia masih bisa ngelihat benda-benda dengan jelas. Oke? Ya, bisa diikuti ya kira-kira itu maksudnya PP dan PR, titik terdekat dan titik jauh. Ini adalah orang normal atau emetrop. Kita lihat cacat mata yang pertama. Cacat mata pertama itu disebut dengan miopi, itu istilah yang paling sering, atau rabun jauh. Oh, dia ngelihat jauh itu nggak bisa, makanya disebut rabun jauh, itu maknanya. Atau terang dekat. Apa maksudnya terang dekat? Ya kalau ngelihat dekat dia jelas gitu maksudnya. Nah, kamu ingat-ingat ya, 3 istilah ini, rabun jauh, terang dekat, dan miopi. Ini biasanya diderita pada orang-orang muda. Karena mereka terlalu banyak melihat dalam jarak dekat dan kecapean. Gitu ya. Ini cacat mata yang pertama. Oke. Nah, bagaimana karakteristik orang yang miopi? Ciri-cirinya, orang yang miopi itu PR-nya lebih kecil daripada terhingga. Dan PP-nya kira-kira sama dengan 25. Artinya untuk miopi ini kalau ngelihat jauh, dia burem. Betul nggak? Ngelihat jauh tuh burem, udah ngelihat dibuka kacamatanya berdalam berapa meter, bukannya nggak kelihatan, tapi burem. Ya, nah ini buat kalian mumpung masih muda, jangan sampai yang belum pakai kacamata, jangan sampai jadi pakai kacamata terlalu muda gitu. Ya mungkin aja kalau usia bertambah, misalnya semakin tua orang pakai kacamata ya mungkin. Tapi jangan sampai dalam usia muda matanya rusak. Kenapa? Karena melihat benda dekat terlalu lama. Jadi kalau kamu melihat main gadget ya istirahat saja ya. Ada orang-orang yang main, aduh Bapak nggak hafal ya, ada game-game tertentu, game online tertentu yang mereka mainkan. Ada yang main game online itu sampai dengan 3 hari anak-anak, pas begitu, oh Ragnarok ya, Bapak baru ingat gamenya Ragnarok.
Pas begitu main game Ragnarok tuh 3 hari ya, jadi hanya istirahat sebentar, makan, terus main lagi, terus istirahat dulu makan, ke WC, terus begitu main lagi selama 3 hari. Begitu selesai, dia mulai melihat Ragnarok di mana-mana dalam kehidupan nyata. Jadi rohnya si Ragnarok tuh seolah-olah muncul di mana-mana. Ada juga yang main gamenya, ada beberapa CCTV yang Bapak lihat main game sampai berjam-jam di warnet. Otaknya pecah gitu ya, entah pembuluh darahnya pecah dan dia meninggal di tempatnya. Bukan kepalanya pecah, jadi ada pembuluh darahnya yang pecah. Jadi dia meninggal di tempat karena ya terlalu lama main game. Jadi ya buat kamu hati-hati ya waktu main gamenya. Oke. Berikutnya, nah ini adalah orang yang terang dekat atau miopi itu harusnya dia bisa si bayangannya nyampe di sini dong. Nyampe di, Bapak ganti warna, nyampe di sini, di daerah retina dong. Tetapi ternyata bayangannya hanya sampai di titik ini, betul ya? Hanya sampai titik ini. Itu sebabnya dia butuh lensa. Lensa apa yang diperlukan? Di sini adalah digambarkan sebagai lensa cekung. Buat apa lensa cekung ini? Supaya akhirnya bayangannya bisa sampai di retina. Kebayang, itu yang dimaksud dengan gambar ini. Ya, harusnya si bayangannya sampai di retina, ini hanya sampai di depan retina. Itu sebabnya dia pakai lensa cekung supaya bayangannya bisa sampai ke retina. Kita lihat, ternyata oleh lensa, maka benda yang di tak terhingga, bendanya di tak terhingga, dipindah ke titik jauhnya. Ya, jadi S-nya tak terhingga, SI-nya itu adalah min PR. Ya, jadi min PR. Jadi ini adalah konsepnya. Nah, di sini ada rumusnya. Bagaimana rumus orang yang miopi atau rabun jauh? Di sini ada rumusnya. Rumus yang pertama adalah kekuatan lensa P sama dengan 100 per F. Kamu sudah tahu ya rumus ini. Terus udah gitu adalah rumus lensa kacamata. Ya, rumusnya itu adalah P sama dengan min 100 per PR. Oke. Terus rumus yang lain ada Pak? Ada. Rumus yang lain itu adalah rumus yang biasa aja yang pernah kamu pelajari sebelumnya, yaitu adalah 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Itu mah rumus biasa ya. Oke, itu adalah rumus-rumus dari orang yang miopi. Ya, di sini ada P kekuatan lensa, PR itu adalah punctum remotum atau titik jauhnya. Ingat di sini ada simbol minus ya, ada simbol minus. Oke, silahkan kamu salin dulu rumus ini karena kita akan mengerjakan contoh soal berikutnya. Sudah? Rumusnya hanya ini aja. Kita akan mengerjakan contoh soal berikutnya. Sip. Nah, ini harusnya yang membahas itu adalah Ibu Mona ya. Jadi ini pakai soal Bapak. Oke, kita kerjakan. Contoh 1. Seorang penderita rabun jauh memiliki titik jauh 4 meter. Ya, jadi titik yang paling jauh harusnya tak terhingga, betul ya? Kalau pada orang normal itu harusnya tak terhingga. Harusnya SO-nya itu adalah tak terhingga. Tapi sekarang hanya paling jauh 4 meter. Dapatkah ia melihat tanpa kacamata dengan jelas dari benda yang berada pada jarak 3 meter? Oke. Melvin 8A boleh jawab. Melvin 8A boleh hidupkan kamera dan mikrofonnya. Melvin 8A. Halo Melvin 8A. Wah, Melvinnya ternyata sedang tidur lagi ya habis belajar. Atau kenapa ini ada setnya apa? Melvin bisa jawab, bisa hidupin mic-nya atau enggak? Susah. Oke, udah aja nggak apa-apa ya. Pindah ke 8C Leon. Coba hidupkan
Mikrofonnya Leon. Absen 19. Oke. Leon, coba lihat pertanyaan nomor 1A. Ada orang yang titik jauhnya 4 meter. Mungkin nggak dia bisa melihat jelas benda pada jarak 3 meter? Jawabannya apa? Halo, Leon. Iya. Bisa nggak? Halo? Jawab aja. Bisa, Pak. Bisa, betul. Kenapa ya? Karena kan titik jauhnya 4 meter. Jadi kalau 3 meter masih bisa. Lagi, Leon sekalian. Kalau 4 meter dia masih bisa lihat nggak? Bisa. Bisa, anggap bisa ya. Kalau 5 meter? Kurang. Kalau 5 meter udah mulai burem ya. Titik 4 meter aja udah mulai burem. Kalau tak terhingga? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, gitu ya kira-kira jawabannya. Jadi kalau 3 meter dia bisa, 4 meter anggaplah bisa, 5 meter udah pasti burem. Apalagi jauh tak terhingga. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Oke, terima kasih Lewan. Nomor 2. Ada 8A, Jeriel. Silahkan hidupkan mic sama kameranya. Absen 15, Jeriel. Atau masih tidur? Jeriel, kelas 8A, absen 15. Hidupkan mic-nya, Jeriel. Hidupkan mic-nya sama kameranya. Bisa? Nggak bisa Pak mic-nya. Oke lah, sudah nggak apa-apa. Ya, yang ada dulu, yang pasti bisa jawab dulu lah ya. 8B, absen 8E, absen 15. Keisha. Halo, Keisha. Bisa hidupin mic-nya, Keisha? Ya, Pak. Ya, Keisha. Contoh soal 2. Silakan kamu baca dulu. Bapak ingin ngedengar suaranya Keisha. Seorang miopi mengenakan kacamata min 2D ketika ia melihat benda jauh. Berapa? A. Fokus kacamata itu. B. Punctum remotum penderita miopi itu. Oke. Kira-kira bisa nggak ngerjainnya Keisha ini? Nah, kita kerjain bareng ya. Seorang miopi mengenakan kacamata minus 2 dioptri. Oh, kacamatanya minus 2 dioptri. Jadi, berapa fokusnya? Kita ingat dulu rumusnya ya. P sama dengan 100 per F. Masih ingat ya rumus yang ini ya? Jadi, berapa fokus kacamatanya ini? Ternyata kekuatan lensanya minus 2 dioptri. Kalau gitu fokus kacamatanya berapa? Keisha bisa jawab? Tinggal kali silang ya. Berapa fokus kacamatanya? Tinggal kali silang. 100 per min 2 sama dengan F. Kalau gitu berapa F-nya? Minus 50 cm. Oke, gitu doang. Bisa ya? Nah, pertanyaan berikutnya. Berapakah punctum remotum penderita miopi itu? Kita lihat lagi rumusnya. P sama dengan 100 per F. Tetapi dituliskan juga bahwa P itu sama dengan 100 per min PR. Oh, kalau gitu besarnya fokus sama dengan besarnya PR ya pada orang yang miopi. Ya udah. Jadi kalau gitu PR-nya fokusnya adalah min 50 ya. PR-nya itu adalah 50 cm ya. Ingat titik jauh itu bukan negatif tapi harus positif. Jadi berhubungan langsung seperti ini. Oke. Terima kasih Keisha. Yang lain bisa ngikutin nih? Nah, ada Gloriane. Nah, Gloriane bisa hidupin mic-nya. Ya, Pak. Oke, baca nomor 3. Silakan.
Seorang miopi memiliki punktum remotum yang menentukan agar dapat melihat benda jauh dengan jelas. Berapa kekuatan lensa kacamata yang harus dipakainya? Bisa coba jawab, Gloriana? Silahkan. Berapa kira-kira jawabannya? Yo. Masih ingat rumusnya yang tadi ya? Rumusnya itu adalah P sama dengan 100 per min PR. Ya, 100 per min PR. Jadi berapa kekuatan lensa kacamata yang harus dipakainya? Minus 1/5. Oke, kita coba aja. Sama dengan 100 dibagi PR-nya adalah min 500. Loh, Pak, bukannya 5, Pak. Kenapa PR-nya 500? Nah, jangan salah, ini 5 meter. Kita harus ubah dalam cm, betul ya? Jadi, P-nya itu adalah minus 1/5 dioptri atau mungkin minus 0,2 dioptri. Oke, gitu aja. Terima kasih, Gloriana. Bisa ya? Yang lain bagaimana? Siswa yang lain bisa ya? Bisa menangkapnya? Bapak terburu-buru? Ya, coba lihat lagi pelan-pelan. Mudah-mudahan bisa ya. Oke, lanjut lagi ya. Ini sudah cukup? Kamu bikin catatan sedikit? Biasa nanti Bapak coba upload ya supaya kamu ada report. Ada record, ada catatannya. Bisa ya? Oke, lagi. Oke, contoh soal 4. Siapa ya yang mungkin Bapak pengen tanya ya? Dena, Dena 8B absen 21. Dena, bisakah hidupkan mikrofonnya? Absen 8B nomor 21. Ya, oke. Contoh soal 4. Ini agak susah, Dena. Kira-kira kebayang nggak soalnya? Baca aja lah, sok sama Dena dulu aja. Seorang miopi memiliki titik jauh 1 meter bila orang itu memakai lensa kacamata min 2/3D. Berapa jarak benda terjauh yang mampu dilihatnya dengan jelas? Oke. Nah, soal ini udah mulai lebih rumit anak-anak. Jadi nggak hanya sekedar masuk-masukin soal. Kita lihat di sini ya. Seorang miopi memiliki titik jauh 1 meter. Oh, Bapak tulis PR-nya itu adalah 100 cm. Sampai sini nggak ada masalah ya. Kok 100 cm, Pak? Ya 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi jarak 100 cm dia udah mulai burem. Kalau PR-nya 100 cm, sebetulnya dia butuh lensa kacamata berapa sih? Oh, kita masukin rumus. P sama dengan 100 per min PR. Betul ya? Jadi sebetulnya adalah 100 per 100 ya. Jadi dia butuh kacamata minus 1 dioptri. Sampai sini bisa diikuti ya, Dena? Bisa ya, yang lain, siswa yang lain bisa diikuti ya. Jadi sebetulnya yang dia perlukan itu minus 1 dioptri anak-anak. Cuman kacamatanya ketinggalan, anggaplah begitu. Nah, dia nemu kacamata di atas meja di kantor ya. Ada yang punya siapa gitu. Itu minus 2/3. Lah, dia butuhnya minus 1. Tapi yang tersedia hanya minus 2/3. Berhubung nggak ada lagi, ya. Berhubung nggak ada lagi kacamata yang bisa membantu dan dia butuh banget gitu. Jadi yang minus 2/3 ini ya dia pakai juga gitu. Nah sekarang pertanyaannya, berapa jarak terjauh yang mampu dilihatnya dengan jelas? Gitu maksudnya. Butuhnya sih minus 1 dioptri, betul ya? Tapi yang tersedia hanya minus 2/3. Oke, kita coba jawab. Nah kalau kacamatanya minus 2/3, ganti warnanya. Jadi minus 2/3
itu sama dengan, ini rumusnya Bapak tulis, P sama dengan 100 per F, betul ya? Minus 2/3 itu adalah sama dengan 100 per F. Jadi kalau gitu F-nya berapa? F-nya sama dengan 100 dibagi minus 2/3, betul nggak? Kayak gitu ya? Jadi berapa fokusnya ini Dena? Berapa? Ini ngebalik 3-nya ke atas sama dengan 300 per min 2, betul? 300 dibagi 2 berapa? Minus 150 cm. Sampai situ dulu bisa dilihat ya. Jadi ternyata lensa kacamata minus 2/3 itu fokusnya adalah minus 150. Nah, inilah yang kita pakai. Rumus berikutnya adalah 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. F-nya berapa? Minus 150. 1 per min 150. Sama dengan 1 per SO. SO-nya berapa? Nggak tahu, itu yang ditanya. Berapa jarak benda terjauh? Oh, yang ditanya adalah SO ini tuh. SO-nya berapa? Nggak tahu. Ditambah 1 per SI. Oh, kita tahu dari pelajaran yang lalu, kalau kamu sempat merhatikan bahwa SI-nya itu sama dengan min PR. Jadi itu adalah 1 per min 100. Gitu? Bisa diikuti? Nah, sekarang 1 per min 100-nya pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi 1 per min 150 ditambah 1 per 100 sama dengan, kita samain penyebutnya ya, menjadi 300 ya. 100 minus 150 bisa jadi 300 kali berapa? Kali 2. Oh, jadi kita tulis minus 2 ya. Jadi penyebutnya jadi positif. Oke. 100 bisa jadi 300 kali berapa? Kali 3. Jadi ini adalah tambah 3. Inilah yang sama dengan 1 per SO. Nah, kita lanjutkan ke sebelah sini. Jadi minus 2/3 tambah 3, 1 per 300 sama dengan 1 per SO. Kalau gitu SO-nya berapa? SO-nya adalah 300 cm. Oke, silahkan kamu lihat. Dena, bingung nggak Dena? Halo? Ya, Pak. Bingung? Yang lain gimana? Teman-teman yang lain, ayo, kebingungan nggak? Jadi gini ya, konsepnya Bapak coba jelaskan secara gambar. Ini adalah jarak pandangan orang. Ini adalah gambar mata. Kalau orang normal, dia bisa melihat jarak tak terhingga. Sementara kalau orang miopi, jaraknya adalah di PR-nya. Ini adalah PR-nya, yaitu khusus buat soal ini adalah 1 meter. Jadi orang normal bisa tak terhingga, tapi dia hanya bisa melihat batasnya sampai PR ini aja, titik yang paling jauh. Dia nggak bisa melihat sampai dengan tak terhingga. Sampai situ dulu bisa diikuti ya? Bisa ya? Oke. Nah, jadi apa yang dia perlukan? Dia butuh lensa kacamata, yaitu lensa cekung. Pakailah dia lensa cekung. Nah, sesudah pakai lensa cekung, jarak benda yang tak terhingga ini bisa terlihat. Jadi, oleh si lensa cekung, jarak benda yang tak terhingga itu seolah-olah dipindah ke titik PR-nya. Begitu yang terjadi. Ya. Jadi benda yang tak terhingga sekarang bisa terlihat? Bisa. Kenapa? Dipindah ke PR-nya. Jadi bayangannya sekarang ada di PR. Itu sebabnya PR-nya itu adalah SI. Bendanya itu adalah SO kalau sudah menggunakan lensa kacamata. Gitu maksudnya. Kalau dia nggak pakai lensa kacamata, ya jarak yang terjauhnya berapa gitu. Nah, karena dia menggunakan lensa kacamata yang kurang dari kebutuhannya, dia butuh dari minus 1 dioptri, tapi hanya diberi 2/3 dioptri saja, makanya jangkauan matanya nggak bisa lihat sampai tak terhingga.
tapi hanya sampai pada jarak 300 cm saja. Oke, silakan kamu screenshot supaya kamu ada record ya. Sekali lagi walaupun ini nanti Bapak upload ke YouTube ya, mudah-mudahan mudah untuk mengeditnya. Lama yang mengedit kayak gini bisa berjam-jam. Nah, tetapi ya kamu bisa ada catatannya. Silahkan kamu screenshot dan sebagainya. Ini lumayan kita bisa pelajari. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini sudahkah? Mudah-mudahan kamu sudah cukup melihatnya cukup mengerti. Lanjut. Nah, sekarang ternyata masuk ke rabun dekat atau terang jauh atau hipermetropi. Nah, ini adalah jenis cacat mata yang berikutnya, anak-anak ya. Cacat mata yang berikutnya itu disebut dengan rabun dekat atau terang jauh. Artinya ngelihat benda dekat dia rabun. Kalau melihat jauh dia terang. Oh, melihat jauh jelas. Inilah hipermetropi, dialami biasanya sama orang-orang tua ya. Orang tua itu banyak yang mengalami hipermetropi. Jadi titik dekatnya lebih besar dari 25 cm. PR-nya tak terhingga, jadi seperti orang normal. Jadi kalau baca itu orang tua itu seringkali dijauhkan bukunya supaya bisa melihat dengan jelas. Kenapa? Karena dia rabun dekat atau terang jauh ini. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini kebalikannya dari yang tadi. Jadi pas begitu dia melihat benda yang dekat, bayangan yang terbentuk itu sampai di belakang retina. Lah, harusnya kan layarnya di retina di sini. Disinilah layarnya. Apa ganti warna? Ganti warna yang ini. Ya. Jadi seharusnya layarnya di sekitar sini ya. Inilah layarnya. Tapi karena bayangannya terbentuk di belakang retina, itu sebabnya dia membutuhkan lensa cembung. Sehingga sesudah menggunakan lensa cembung, bayangannya pas berada di retina kembali. Itu sebabnya orang menggunakan lensa cembung, karena bayangannya jatuh di belakang retina mata kita. Oke, itu adalah orang yang terang jauh atau hipermetropi. Nah, konsepnya dulu, konsepnya. Sama seperti yang tadi ya. Ini adalah jangkauan mata ya. Ini adalah mata manusia. Nah, orang normal biasanya maksimal titik yang paling dekat itu ada di 25 cm. Ya, di titik ini dia yang bisa dilihat mata normal itu adalah 25 cm. Nah, orang yang hipermetropi paling dekat itu ada di PP-nya. Inilah PP-nya. Titik dekatnya, punctum proximum. Nah, padahal kalau dia mau baca pada jarak 25 cm gimana? Ini PP orang tuh bisa 50 cm, 70 cm, dan sebagainya. Itu sebabnya dia membutuhkan lensa, yaitu lensa cembung. Ya, ini adalah lensa cembungnya. Ini adalah lensa cembung. Sesudah dia menggunakan lensa cembung, dia bisa membaca pada jarak normal. Ya, jadi ini kembali menjadi SO oleh si lensa cembung. Jarak benda di 25 cm itu diubah seolah-olah ada di PP-nya. Jadi disinilah SI-nya. Oke, bisa diikuti? Itu sebabnya di sini di bawah ditulis SI itu adalah minus PP. Bisa ya? Itu adalah konsepnya kenapa orang menggunakan lensa cembung. Sip, kita lanjutkan. Rumus, oke, rumusnya. Rumusnya, ternyata orang yang penderita rabun dekat atau terang jauh atau hipermetropi ini menggunakan rumusnya P sama dengan 100 per SN min 100 per PP. Aduh, ini terlalu banyak rumus ya.
SN itu adalah jarak terdekat mata normal, biasanya 25 cm. Karena di sini ditulis biasanya 25 cm, rumus ini udah Bapak hapus aja. Rumusnya adalah P sama dengan 100 dibagi 25, 4. 4 min 100 per PP. Ya. Untuk jarak baca normal 25 cm, rumusnya seperti ini. Oke, bisa ya? Jadi rumusnya adalah P sama dengan 4 min 100 per PP. Mudah-mudahan kamu bisa menangkap. Ini rumusnya, silahkan kamu catat dulu ya. P sama dengan 4 min 100 per PP. Kita lanjutkan. Mata tua. Oh, di sini ada mata tua. Ini hanya konsep aja. Mata tua itu kayak gimana? PP lebih besar daripada 25, PR-nya itu lebih kecil dari tak terhingga. Oh, jadi pada mata tua ini dia mengalami kesulitan. Ngelihat jauh dia burem, ngelihat dekat dia burem. Nah, inilah mata tua. Itu sebabnya pada mata tua ini orang membutuhkan lensa yang namanya bifocal. Bifocal itu ada 2 fokus. Jadi lensanya itu ada 2, yang di atas positif, yang di bawah negatif. Zaman dulu banyak orang yang menggunakan lensa bifocal seperti ini. Jadi 1 buah lensa mata dengan 2 fokus. Yang di atasnya positif, bawahnya negatif. Nah, hari ini ada teknologi terbaru ya, sebagaimana yang Bapak pakai sekarang. Orang tuh menggunakan lensa progresif istilahnya. Lensa progresif itu mirip seperti bifocal kayak gini. Jadi dia bisa dipakai melihat jauh, dipakai juga melihat dekat. Jadi pada mata tua atau presbiopi itu dia kesulitan melihat jauh, kesulitan juga melihat dekat. Ya karena dia udah semakin mengendur otot-otot matanya. Nah, jadi kalau dia mau melihat jauh, gunakanlah prinsip-prinsip seperti orang miopi. Kalau dia mau melihat dekat, gunakanlah perhitungan dan rumus-rumus seperti orang hipermetropi. Hipermetropi. Oke. Jadi gitu konsepnya ya. Bapak tidak memberikan contoh presbiopi, langsung kita kembali ke hipermetropi, contoh soalnya. Oke. Yang pertama, silahkan dibaca 8B ada Clio coba dihidupin mikrofonnya. 8. Oke, silahkan baca dan jawab yang A. Hanya bisa atau tidak bisa gitu aja. Sok baca dulu. Seorang memiliki titik dekat mata 40 cm. Dapatkah ia melihat dengan jelas tanpa kacamata benda yang berada pada jarak? Bisa. Bisa ya. Bisa atau enggak nih? Titik dekatnya 40 cm nih. Bisa. Enggak, nah. Jadi kan titik dekat mata 40 cm. Nah, ini beda dengan orang yang rabun jauh. Justru dia rabun dekat. Kan di sini juga ditulis ya, rabun dekat. Justru kalau ngelihat benda-benda dekat dia kesulitan gitu maksudnya Clio. Nangkep ya. Jadi kalau ada benda pada jarak 40 cm, dia mulai lebih jelas. Tapi kurang dari 40 cm, dia tidak dapat melihat dengan jelas. Jadi pada jarak 25 cm, tidak dapat ya. Tidak jelas di sini. Kebayang nggak Clio? Kenapa begitunya? Jadi range matanya dia sekarang udah berubah yang untuk hipermetropi. Jadi orang hipermetropi itu orang normal tuh bisa jarak 25 cm baca dengan jelas. Dia jaraknya PP-nya lebih besar daripada 25 cm. Inilah PP-nya. Jadi kalau jarak 25 cm ya tidak jelas. Gitu Clio. Oke, sekarang coba jawab, baca dulu yang B lalu jawab menurut Clio bisa dilihat dengan jelas nggak nomor 4 yang 40 cm yang soal B?
Jelas. Jelas, udah mulai jelas ya. Karena titik yang paling dekatnya 40 cm. Jadi ini adalah jelas. Kalau 50 cm, jelas atau enggak? Hah? Silahkan. Nyantai Jelas. aja. Hah? Jelas harusnya. Jelas, jelas dong. Kan titik dekatnya 40 cm. Jadi kalau 50 cm ya bisa jelas. Jadi kamu udah mulai ngerti ya, rabun jauh, rabun dekat. Jadi kalau orang yang hipermetropi itu ngelihat deket malah nggak bisa. Kalau orang yang miopi ngelihat jauh nggak bisa. Jadi kalau titik dekatnya 40, kurang dari 40 dia nggak jelas. Lebih dari 40 dia jelas. Ngerti konsepnya Clio ya? Ini contoh soal satu ini bagus lah ya. Nggak pakai ngitung, nggak pakai apa, tapi bisa lihat jelas atau tidak jelas gitu. Hanya bisa atau tidak bisa gitu aja kan jawabannya. Tapi konseptual gitu, menjelaskan kepada kamu. Oke, bisa Clio? Bisa ditangkap? Bisa, Pak. Bisa, oke, sip. Oke, berikutnya 8E, Petrina N. Bisa dihidupkan mic-nya sama kameranya? Petrina N. Bisakah? 8E, absen 22. Petrina N. Petrina bisa apa nih? Bisa dihidupin kamera sama mikrofonnya, Petrina? Bisa nggak, Petrina? Kameranya udah nyala. Oke, mikrofonnya bisa? Mikrofonnya bisa nyala nggak? Halo, Petrina. Bisa, Pak. Oke, Petrina. Oke, sekarang Petrina coba baca soal nomor 2. Silakan. Seorang hipermetropi dapat melihat benda dengan jelas paling dekat pada jarak 50 cm. Agar dapat membaca pada jarak baca normal 25 cm dengan jelas, berapa jarak fokus dan kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai? Oke. Kebayang ngerjainnya, Petrina? Bisa? Coba. Bisa ngitungnya? Oke. Bisa? Kita coba kerjakan ya, Petrina ya. Ini kalau yang belum pernah memang membingungkan. Nah, agar dapat membaca pada jarak baca normal 25 cm. Oh, SO-nya itu 25 cm. SI-nya berapa? SI-nya itu adalah minus PP. Jadi sama dengan minus 50. Kok minus, Pak? Sekali lagi gambar yang tadi ya. Gambar yang ini. Jadi jarak yang 25 cm ini dia nggak bisa baca. Dia menggunakan lensa cembung sehingga PP dia di sini. Ini adalah PP-nya. Ini adalah SO yang dia baca, ini adalah bayangannya di SI. Oleh lensa cembung, seolah-olah ya, benda yang 25 cm itu bayangannya ditaruh di PP-nya. Sehingga dia bisa melihatnya dengan jelas. Nah, PP itu ada di mana? Depan lensa. SO itu ada di mana? Depan lensa. Kita sudah belajar. Kalau bayangannya di depan lensa, SI-nya negatif. Gitu maksudnya. Nah, sekarang kita hitung ya. Pakai rumus biasa dulu. Ya, 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Jadi 1 per, fokusnya berapa? Justru itu yang mau dicari ya. 1 per SO, 1 per 25 ditambah 1 per min 50. Kita samakan penyebutnya. Jadi 1 per F itu sama dengan per 50 aja semua ya. 25 bisa jadi 50 kali 2. Dikurangi 1. Itu ya.
Jadi itu adalah 1/50. Jadi fokusnya itu adalah 50 cm. Kalau gitu kekuatan lensanya P sama dengan 100 per F. Sama dengan 100/50. Sama dengan 2 dioptri. Oke. Sampai situ bisa diikuti. Ya, 2 dioptri. Pak, ada cara lain? Ada, cara cepat. Karena jarak bacanya normal, mari kita coba pakai rumus cara cepat. Ya. Rumusnya apa? P sama dengan 4 min 100 per PP. Gitu. Jadi P-nya sama dengan 4 min 100 per jarak titik dekatnya berapa? 50 cm. Jadi kalau ini dikerjakan, P-nya sama dengan berapa? 4 min 100 dibagi 50, 2. Jadi kekuatan lensa kacamata yang diperlukan adalah 2 dioptri. Ternyata sama ya hasil jawabannya dengan cara pertama maupun cara kedua. Pak, cara kedua cepat banget Pak. Oh iya, namanya juga cara cepat. Pak, kalau udah pakai cara cepat gini, mau cari fokus gimana caranya? Ya gampang. Pakai rumus yang kita sudah ketahui, bahwa P sama dengan 100 per F. P-nya udah tahu kan 2 dioptri. Udah, jadi kita bisa perkalian silang. F-nya adalah 100 dibagi 2, 50 cm. Oke, sama ya hasilnya yang dengan cara atas maupun dengan cara yang ini. Oke, Petrina, bisa diikuti Petrina? Silahkan lihat dulu Petrina. Ini nggak apa? Mabok nggak? Kalau dikasih soal banyak-banyak. Bingung nggak? Oke. Bisa anak-anak? Ya, ada cara cepat, ada cara lambat ya. Bapak sudah ajarkan dua-duanya supaya kamu bisa gitu ya. Ini harus hafal rumusnya. Oke. Lanjut. Contoh soal 3. Oke, contoh soal 3. Anet 8D. Net hidupin Net. Ya, Bapak. Oke, silakan baca ya Net, yang nomor 3, silakan. Untuk dapat membaca pada jarak baca normal dengan jelas, seorang hipermetropi harus mengenakan kacamata plus 2,5D. Bila ia melihat tanpa kacamata dengan jelas, berapa jauh jarak minimal benda? Yang ditanya itu berapa PP-nya. Kebayang nggak kira-kira Net ngerjainnya? Enggak. Pakai rumus cepet yang tadi, yang P sama dengan 4 min 100 per PP. Oke. Coba. Tadi ini cari apa? PP? Yang ditanya di sini adalah berapa jauh jarak minimal benda. Oh, yang ditanya adalah PP-nya. PP-nya berapa? Karena dia harus pakai kacamata 2,5 dioptri. Mengerjakannya tentunya bisa pakai cara cepat, cara lambat. Alah, cara cepat aja dulu ya. P sama dengan 4 min 100 per PP. Oke, silahkan Net. Kerjakan coba. Gimana ini? Kebayang nggak ngerjainnya gimana? Gimana Pak ngerjainnya? Ya masukin P-nya sama dengan 2,5 dioptri. Lalu sisanya matematika banget kan? P-nya dia masukkan harganya 2,5 dioptri. Minus 240. Oke, kita coba lihat ya. Gini cara ngerjainnya Net. Ya, siswa yang lain juga boleh lihat ya. Ini mah hanya matematika biasa. P-nya 2,5 dioptri. 2,5 sama dengan 4 min 100 per PP. Sampai sini bisa diikuti Net? Bisa ya? Nah, ini pindahin ruas-ruasnya. Jadi 100 per PP sama dengan 4 min 2,5. Sampai sini bisa diikuti, Net? Bisa. Bisa ya?
Yang minnya pindah ruas jadi positif, yang 2,5-nya pindah ruas jadi negatif gitu kan. Jadi 100 per PP sama dengan 4 dikurangi 2,5, 1,5. 1,5. Udah. Jadi PP-nya 100 dibagi 1,5 sama dengan PP kali silang ya. Jadi PP-nya kali silang. Jadi itu gimana ya? Sama dengan 1000 dibagi 15 ya. 1000 dibagi 15 dibagi 5 itu adalah 200 per 3. Betul ya? Ya. Itulah PP-nya. Tadi dapatnya Anet berapa? Minus 240. 200 per 3 itu adalah 66 2 per 3 ya. 66,67 cm. Itulah PP-nya. Jadi kalau dia baca itu minimal aja harus 66 cm. Kalau terlalu dekat aja, misalnya 65 cm, dia nggak bisa baca dengan jelas. Kebaca tapi nggak terlalu jelas. Gitu maksudnya. Oke, kebayang Anet? Siswa yang lain bisa kebayang? Ya, Pak. Nah, Pak, kalau mau pakai cara lambat bisa, Pak? Oh ya, bisa juga. Cara lambat. Cara lambat tuh gimana nih ya? Berapa jarak minimal benda? Oh, kacamatanya 2,5 dioptri. Ya, ini Bapak mungkin harus pakai warna lain untuk menghemat space ya. Jadi kacamatanya 2,5 dioptri. Rumusnya PP sama dengan 100 per F. Jadi sama dengan 2,5 dioptri. Jadi pindah ruas 100 dibagi 2,5, 40. Jadi fokusnya sama dengan 40 cm. Jadi 100 dibagi 2,5 itu 40 kan. Itulah fokusnya 40. Ini sekali lagi cara lain ya. Ini udah selesai kan ya. Cara lain. Nah, jadi kalau mau mencari PP-nya gimana? Pakai rumus 1 per F, 1 per SO ditambah 1 per SI. Jadi 1 per 40 sama dengan 1 per, dia mau dengan menggunakan 2,5 dioptri, dia bisa membaca dengan jelas kan pada jarak baca normal, 25 cm. Tambah 1 per SI. Ini pindah ruas. 1 per 40 dikurangi 1 per 25 ya. Ini samain penyebutnya. Berapa ini teh yang paling gampang? Paling gampang 200 ya. 40 bisa jadi 200 kali 5 dikurangi 25 bisa jadi 200 kali 8. Sip. Jadi 5 dikurangi 8 minus 3 per 200 sama dengan 1 per SI ya. Jadi SI-nya sama dengan minus 200 per 3. Sama ya, karena SI itu adalah min PP. Jadi 200 per 3 ya 66,66 cm. Jadi mau pakai rumus cepat, mau pakai rumus lambat, bisa anak-anak. Oke, kamu perhatikan dengan jelas dulu gimana cara mengerjakannya. Pak harus bisa dua-duanya? Iya, harus bisa dua-duanya. Kalau sedang ulangan harus mengerjakan dengan dua cara? Tidak. Salah satu cara saja biasanya. Jadi mau pakai lambat, cepat, ya bebas saja. Oke, kita lanjutkan. Ya, ada tinggal beberapa soal lagi, udah gitu selesai ya. Ini memang contoh soalnya hanya gini saja. Kok susah gitu Pak? Ya, bagaimana ya? Ini memang soalnya begini ya. Seorang hipermetrop memiliki PP 80 cm. Tentukan kuat lensa kacamata yang diperlukan untuk membaca dengan jelas pada jarak 50 cm dari mata. Oke. Jadi kita pakai cara biasa aja. PP-nya 80 cm. PP-nya 80 cm. Oh. Jadi SI-nya
sama dengan minus 80. Loh Pak, kenapa minus? Sekali lagi bayangannya di depan lensa, jadi ini minus. Membaca dengan jelas pada jarak 50, SO-nya sama dengan 50. Ini kita masih ngerjakan yang A dulu ya. Yang ditanya kuat lensa kacamata, P-nya ya. Kita pakai cara lambat dulu ya. 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Jadi 1/F sama dengan 1/50 ditambah 1/-80. Samain penyebutnya, 1/F itu sama dengan per 400 ya. 50 bisa jadi 400 kali 8 ya. 80 bisa jadi 400 kali min 5. Tuh. Jadi ini adalah 3/400. Kalau gitu fokusnya sama dengan 400/3 cm. Pak, bukan ini yang ditanya, kekuatan lensa. Oh iya, P sama dengan 100/F sama dengan 100/400/3. Jadi itu adalah 300/400 sama dengan 3/4 dioptri. Begitu anak-anak, bisakah menangkapnya? Kalau pakai cara cepat bisa nggak? Kita coba ya, cara cepat. Kita coba saja. P sama dengan 100/Sn tadi ya, dikurangi 100/pp. Sama dengan 100/50 dikurangi 100/pp-nya, di situ 50 juga ya. PP-nya 80, maaf. Salah. PP-nya 80. Dari soal PP-nya 80. Untung diketahui ini PP-nya 80. Jadi kita lanjutkan, P-nya 100 dibagi 50, 2 dikurangi 10/8. 10/8. Per 8 semua ya. 2 bisa jadi 8 kali 16 ya. 16 dikurangi 10/8. Jadi sama dengan 6/8. Sama dengan 3/4 dioptri. Ternyata bisa anak-anak ya, dan sama hasilnya. Terserah kamu pakai cara yang mana. Dua-duanya diajarkan sama Bapak ya, supaya kamu semakin menguasainya. Tapi Pak, itu baru yang A, B-nya gimana? Ya, B-nya pakai cara cepat aja ya, kalau gitu ya. Cara cepat aja, biar selesai muat tempatnya. Alasan yang utama sebetulnya space-nya nggak muat ya. Yang B, kalau 25 cm, udah aja. P-nya sama dengan 100/25 min 100/pp 80 ya. 100 dibagi 25, 4 min 10/8, itu 5/4 ya. Jadi per 16 semua, per 4 semua, 4 bisa jadi 4, itu 16 dikurangi 5. 16 dikurangi 5, 11/4. 11/4 dioptri. Sip. Kopa beda ya, kan ini jarak bacanya 50, ini jarak bacanya adalah 25 cm. Beda ya, soal A dan soal B. Oke, silahkan dilihat dulu sama kamu. Tinggal satu soal lagi ya, nggak apa-apa ya. Ini mudah-mudahan kamu masih kuat, ini soal terakhir. Oke, ini soal terakhir anak-anak. Seorang hipermetrop harus menggunakan kacamata 2,5 dioptri. Kalista Freya kelas 8A boleh hidupkan
mikrofonnya, Kalista. Halo, Ya, baca silakan nak. seorang hipermetrop harus memakai kacamata 2,5 D agar dapat membaca satu cara normal. Bila kacamata yang digunakannya hanya memiliki kekuatan 2D, berapa jarak baca orang itu? Oke. Gimana nih? Oke. Seorang hipermetrop harusnya pakai 2,5 dioptri, tapi yang tersedia 2 dioptri. Jadi nggak memadai sebetulnya kacamata yang tersedia, betul nggak? Karena dia butuhnya 2,5, tapi ini hanya 2 dioptri. Jadi jarak bacanya gimana? Dengan 2,5 dioptri, dia bisa membaca pada jarak 25 cm. SO-nya jadi 25 cm. Kalau menggunakan 2,5 dioptri ya. Tapi yang tersedia hanya 2 dioptri. Kalau gitu jarak bacanya akan lebih besar, betul nggak? Karena kacamata yang dipakai tidak memadai. Oke, ya. Jadi kalau misalnya bisa kuat seharian belajar itu harus makan 2 piring. Sekarang sarapannya hanya 1 piring. Ya, baru juga setengah hari udah belum nyampe berapa jam udah capek ya, karena nggak cukup nih makannya gitu maksudnya. Ya, kita coba kerjakan. Nah, sekarang hanya memiliki kekuatan 2 dioptri. Ya. Jadi kita butuh dulu menghitung berapa PP-nya. Jadi PP, maaf ya, P sama dengan, kenapa jadi PP? P sama dengan 100 per SN dikurangi 100 per PP. Jadi 100 per 25 min 100 per PP sama dengan 2,5 dioptri. Jadi di sini 100 dibagi 25 itu 4 min 100 per PP sama dengan 2,5. Pindah ruas. 4 min 2,5 sama dengan 100 per PP. 1,5 sama dengan 100 per PP. PP-nya sama seperti tadi ya, soalnya mirip. 100 dibagi 1,5 sama dengan 66 cm ya. PP-nya di sini adalah 100 per 1,5. PP-nya itu adalah 66,66 cm. Ini keadaan awalnya ya. Nah, sekarang kalau dia memiliki kekuatan 2 dioptri, lensanya berapa? P sama dengan 100 per F sama dengan 2 dioptri. Jadi lensa kacamata yang dia miliki adalah 100 per 2 sama dengan 50 cm. Jadi ini adalah fokus lensa kacamata yang tersedia. Kalau gitu berapa jarak bacanya? Mau nggak mau ini harus pakai cara lama ya. 1 per F lagi sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Jadi 1 per 50 sama dengan 1 per SO ditambah 1 per minus 66,66. Gitu. Jadi ini 66,66 itu bisa ditulis sebagai 200 per 3 ya. Jadi 1 per 50 ditambah 1 per 66,66 sama dengan 1 per SO. Nah, anak-anak, kalau menghadapi angka yang sulit 66,66 ini, kita kembalikan lagi aja ke keadaan yang semula. PP-nya tadi itu adalah 100 per 1,5 ya. Sama dengan 1000 per 15, sama dengan 200 per 3. Nah, jadi ini kita ubah ya. 1 per 50, 1 per 50 ditambah 1 per 66,66 itu adalah 200 per 3.
kita kembalikan ke dalam bentuk awal biar lebih mudah, sama dengan 1/SO. Ini kita samain. Oh, ini belum disamain dulu ya. Tahap berikutnya disamain. Jadi tahap berikutnya ini adalah 1/50 ditambah 3/200 sama dengan 1/SO. Samain penyebutnya 200. 50 bisa jadi 200 kali 4 ditambah 3 sama dengan 1/SO. Jadi SO-nya sama dengan 200 per 4 tambah 3, 7 ya, 200/7. Berapa 200/7? 28,57 cm. 28,57 cm. Oke anak-anak, aduh sayang waktunya sudah habis. Kerjakan praktikumnya ya anak-anak ya. Diusahakan segera sebelum deadline-nya supaya kalau ada kesulitan kamu bisa tanyakan. Oke, sampai situ dulu anak-anak. Terima kasih buat perhatiannya. Kita akan lanjutkan dengan pelajaran berikutnya. Ya. Sampai jumpa kembali. Selamat pagi. Kamu boleh meninggalkan ruangan ya. Makasih, Pagi, Pak. Pak. Yuk, silakan. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi.